Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita masih bertemu dalam Ramadan bulan mulia di tahun ini 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita akan berbicara tentang Ramadan sebagai epicentrum dari kemenangan besar umat Islam. Mengingat epicentrum yang terpikir mungkin kita tentang gempa ya. Kalau gempa itu kan ketika di mana titik epicentrumnya, maka disitulah pusat gempa terbesar, sumber gempa yang nanti akan menyebar kemana-mana. Sementara kemenangan itu sendiri punya definisi secara umum adalah ketika kita berhasil mencapai sesuatu yang menjadi target atau tujuan kita, disitulah kita sebut menang. Tapi menurut Allah dan Rasulnya, kemenangan itu ada definisinya lagi. Ya, kalau di dunia, ya berupa mulia dan tegaknya Islam dan umat Islam dalam kondisi takwa, taat, dan berakhlak mulia. Sementara untuk kehidupan kita yang panjang nanti, kemenangan itu artinya kalau kita semua selamat masuk ke dalam surganya Allah SWT dan jauh dari api neraka. Ramadan sendiri kita sudah mengalami beberapa siklus ya, beberapa kali melewati waktu-waktu Ramadan dari kita kecil sampai sekarang ini. Dan setiap Ramadan pasti kita punya tujuan yang berbeda-beda sesuai mungkin dengan pemahaman kita, kondisi kita saat itu, sehingga saat kita kecil menang menurut kita di bulan Ramadan dengan ketika kita sudah dewasa menjadi hal yang sangat berbeda. Ketika kita kecil menang itu di puasa, menang itu artinya ketika kita tidak pernah batal, tidak pernah berbuka puasa selain di waktunya ya. Sementara ketika kita sudah dewasa kita akan berpikir lebih hakiki lagi, bukan ke arah seperti itu, tapi bagaimana Allah kemudian memberikan limpahan keridhoannya kepada kita. Allah menjadikan Ramadan kita ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu, dan kita menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik. Nah, untuk itu Allah sediakan buat kita madrasah Ramadan dengan program khusus itikaf di akhir Ramadan. Nah, program itikaf ini program langsung dari Allah ya, yang dijalani oleh Rasulullah. Rasul tetap ikut program ini sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena ini adalah program yang tuntas, bagus sekali untuk memang ketika kita punya niat memperbaiki diri, bisa mencapai tujuan yang Allah inginkan. Tujuan dari itikaf sendiri kan sebetulnya kalau kita ingat ya, barangkali lebih banyak untuk kita forum berefleksi diri, menghisap diri sendiri ya, banyak memohon ampunan atas segala dosa dan salah kita, dan saat yang paling tepat untuk melangitkan segala doa dan harapan kita kepada Allah SWT. Nah, Ramadan sebagai kita bergerak di dalam sebelum melangitkan doa, tentunya kita memohon untuk dimudahkan ya, bagaimana cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua. Ya, Ramadan sendiri sudah Allah berikan ya dalam hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah sendiri sudah menyiapkan Ramadan, siapa yang
saum Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita tahu ya, ada juga hadiah dari Allah, doa khusus untuk mohon ampun kepada Allah, minta dihapus segala kesalahannya dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu banyak-banyak kita bacakan. Dan juga ada dosa yang mungkin cuma kita dan Allah yang tahu ya, terutama dosa masalah hati. Kita tahu ada tombo hati, obat dari penyakit hati. Ada 5 katanya tombo hati itu. Yang pertama, membaca Quran, kemudian sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, berpuasa, dan zikir malam. Masya Allah, kelima hal tersebut untuk mengobati penyakit hati itu sangat-sangat mungkin dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga insya Allah kita dengan melakukan amalan tilawah Quran, tadarus, yang tiap orang punya target tertentu, Masya Allah, semoga lebih dari sekedar tilawah, termasuk mentadaburi, biar kita di Ramadan ini punya target untuk kalibrasi, terulang tujuan kita untuk apakah sudah sesuai dengan yang Allah inginkan, ya. Kemudian kita ada qiyamul lail yang dilakukan secara berjamaah, sholat tarawih, itu Masya Allah ya, memudahkan semua orang untuk bisa melakukannya. Begitu juga hal-hal yang lain, berkumpul dengan orang soleh sudah pasti ya kita lakukan ketika merutinkan aktivitas-aktivitas di masjid. Nah ini kita lakukan untuk membersihkan diri sebelum melangitkan doa-doa, minta pada Allah agar diampunkan dosa-dosanya, karena bisa jadi ya doa kita belum diijabah oleh Allah, karena sebagaimana payung bisa menghalangi air hujan membasahi tubuh kita, maka dosa-dosa juga bisa menghalangi ijabahnya doa. Nah, Ramadan sendiri Allah sampaikan waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Tadi berdoa untuk minta kemenangan kita pada Ramadan ini. Di dalam Ramadan mungkin terjadi banyak peristiwa, kita mintakan juga kepada Allah. Dan sesudah Ramadan, yang sampai kita bertemu Ramadan lagi, insya Allah banyak kemenangan-kemenangan yang ingin diraih. Yang luar biasanya di dalam runtunan ayat tentang saum, kewajiban saum, Allah memasukkan tentang doa di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Situ Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, Allah sampaikan, wahai Rasulullah, ketika hambaku mau bertanya tentang aku, ya, katakan kalau aku ini dekat, aku akan mengabulkan semua doa dari orang yang berdoa kepadaku. Maka ya, penuhilah perintahku dan berimanlah agar kamu mendapat kebenaran. Ini kita diminta untuk punya modal dikasih kebenaran. Kemudian kita sendiri kembali ke tujuan puasa ya. Di dalam surat di dalam ayatnya itu ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada tujuan utamanya untuk takwa. Sementara takwa sendiri kalau di dalam surat Al-Anfal punya hadiah dari Allah ya, di ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan, pembeda dari yang hak, yang benar dan yang batil. Dan kemudian Allah akan hapus kesalahan kita dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita ya. Masya Allah, sesungguhnya Allah memiliki karunia yang besar untuk itu. Insya Allah dengan modal Allah memberikan kebenaran dan furqan
hakon bagi kita akan siap ya menyongsong kemenangan, menempuh jalan yang benar, dan baik bagi diri kita, baik bagi keluarga, masyarakat, dan umat, insya Allah ya. Selamat menjemput kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.